Dan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia, Allah memberikan dalam diri manusia itu hati dan juga apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada diri manusia itu hawa nafsu yang selalu memerintahkan perbuatan yang buruk. Sebagai apa? Bukan berarti begitu saja Allah Subhanahu wa taala memberikannya tanpa ada alasannya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hawa nafsu dalam diri manusia itu untuk mengujinya. Tabarakalladzi mulkuhu wa tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum untuk menguji kalian. Ya. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang baik, siapa di antara kalian yang mampu untuk mengalahkan, untuk menguasai hawa nafsunya. Jadi ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pada diri manusia hawa nafsu itu sebagai ujian baginya. Oleh karena itu Allah tidak hanya memberikan hawa nafsu saja, tapi Allah juga memberikan pada diri manusia apa? Akal yang sehat untuk menyeimbangi daripada hawa nafsunya, untuk dia berpikir bahwa ini perbuatan buruk, bahwa ini adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak terkecoh dengan apa? Hawa nafsunya. Ya, Allah menciptakan hati dan hawa nafsu. Oleh karena itu manusia itu, apakah mungkin manusia itu melebihi malaikat? Mungkin atau tidak? Mungkin. Kenapa? Karena malaikat itu tidak diberikan hawa nafsu. Ya, malaikat itu tidak diberikan apa? Hawa nafsu. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka langsung melaksanakannya. Tanpa mengeluh, tanpa ada beban, langsung melaksanakannya. Ketika mereka dilarang sesuatu, mereka langsung meninggalkannya. Tanpa mengeluh, tanpa ada beban, langsung meninggalkannya. Kenapa? Enggak ada hawa nafsu. Karena mereka tidak ada hawa nafsu. Tapi manusia diberikan hawa nafsu sehingga dia kesulitan untuk melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena hawa nafsunya selalu memaksa untuk tidak melaksanakannya. Sebaliknya ketika hawa nafsu selalu mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan yang buruk, sehingga dia harus apa? Menolak keinginan dari hawa nafsu tersebut. Ketika manusia itu mampu mengalahkan hawa nafsunya, mampu menguasai hawa nafsunya, nah, dia melebihi malaikat. Dia apa? Melebihi malaikat derajatnya. Ya, lebih mulia dari malaikat. Ya, karena manusia diberikan hawa nafsu dan dia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Nah, malaikat kan tidak. Tapi apa? Kalau dia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Tapi kalau dia tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya, justru dia apa? Dikuasai oleh hawa nafsunya, menjadi hitam hatinya dan menjadi keras hatinya, dia turun derajatnya seakan-akan dia seperti hewan, tidak punya akal. Kenapa? Diberikan akal, tidak digunakan. Sama seperti hewan berarti tidak punya akal. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka seperti hewan, bahkan lebih hina dari hewan. Diberikan akal tidak digunakan. Diberikan akal tapi tidak digunakan. Ayo. Oleh karena itu Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus beliau mengatakan, mentafsir daripada hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, mencari ilmu di sini ilmu apa? Kata beliau, ilmu di sini maksudnya adalah mengetahui lintasan hati kita, mengetahui lintasan hati kita. Faridatun ala kulli muslim, itu wajib bagi setiap umat muslim.
Jadi hikmah yang pertama yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa seorang manusia itu dia merasa berat, seakan-akan ada beban di pundaknya ketika melakukan perbuatan yang baik. Ya, ingin mengerjakan sholat duha, sholat tahajud, berat, bangun dari tidur seakan-akan berat, kepalanya berat, seakan-akan ada beban di pundaknya. Kenapa? Karena tadi hawa nafsunya, syahwatnya, hawa nafsunya itu mendorong dirinya, memaksa dirinya untuk tidak melakukannya, sehingga dia harus memaksakan dirinya menolak daripada keinginan hawa nafsunya. Berat, sehingga berat, seakan-akan ada beban di pundaknya. Akan tapi seorang manusia itu apabila ingin mengerjakan perbuatan yang buruk, dia dengan nyaman melaksanakannya tanpa beban yang berat. Kenapa? Karena sudah dibantu oleh hawa nafsunya, sudah didorong hawa nafsunya untuk melaksanakannya, sehingga dia dengan nyaman begitu saja dia melakukannya tanpa ada beban yang berat. Ya, itulah kebanyakan seorang manusia seperti itu. Oleh karena itu kebanyakan dari mereka itu mengatakan bahwa merasakan bahwa perbuatan yang buruk itu, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu nikmat. Itu suatu yang nikmat. Karena itu ada keinginan dari hawa nafsunya. Nikmat. Wallahu alam ya, sebagian mereka mengatakan daging babi rasanya enak. Wallahu alam. Suatu yang dilarang itu mereka merasakan apa? Nikmat. Karena sebab apa? Hawa nafsunya mendorong. Dan juga dari perbuatan-perbuatan haram yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah bahwa musuh terbesar manusia itu ada dua. Yang pertama adalah hawa nafsu, yang kedua syaitanir rajim, setan. Seperti yang disebutkan oleh para ulama bahwa ketika seorang itu melakukan perbuatan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, itu asal mulanya, permulaannya dari mana? Permulaannya dari hatinya, dari lintasan hatinya. Lintasan hatinya ada keinginan perbuatan baik, kemudian dia apa? Melakukannya. Jadi asal mulanya dari lintasan hatinya. Nah, dan lintasan hati itu ada 4. Ada pertama khatir rabbani, khatir malaki yang kedua, yang ketiga khatir nafsani, yang keempat khatir syaitani. Yang pertama adalah lintasan dari Allah Subhanahu wa taala, lintasan dari Allah. Tentu pastinya apa? Itu adalah perbuatan yang baik, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seringkali kita menemukan banyak sekali dari saudara-saudara kita yang mu'allaf, ya, menceritakan bahwa mereka mendapatkan hidayah bukan karena melihat ceramah, ya, bukan karena apa-apa, tapi ya begitu saja masuk Islam. Kenapa? Ilham dari Allah. Khatir rabbani. Ada yang dari mimpinya dan sebagainya. Yang kedua khatir malaki, lintasan dari malaikat, ya. Dan dua lintasan ini dalam hal yang baik, hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lintasan dari Allah berupa ilham dan dari malaikat. Yang ketiga lintasan dari nafsu, hawa nafsu.
Ya, lintasan dari hawa nafsu. Yang keempat, lintasan dari setan. Ya, dua terakhir ini adalah perbuatan yang buruk. Perbedaannya apa perbedaannya? Perbedaannya lintasan nafsu sama lintasan setan. Nah, perbedaannya persamaannya sama-sama buruk, sama-sama memerintahkan hal yang buruk. Tapi perbedaannya apa? Kalau lintasan dari hawa nafsu, ketika hawa nafsu itu terlintas di hati kita, itu dia akan memerintahkan suatu perintah dari hal yang buruk, hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menginginkan yang lainnya. Mengharuskan kepada orang tersebut untuk melakukan hal tersebut. Harus dilakukan. Ini lintasan dari hawa nafsu. Tidak menginginkan hal buruk yang lainnya. Ketika hawa nafsu menginginkan satu hal, itu harus dilakukan oleh orang tersebut. Contohnya dapat lintasan untuk misalkan apa? Untuk berbohong misalkan, perbuatan yang buruk. Maka nafsu itu akan terus mendorong kepada orang tersebut untuk berbohong. Tidak berpindah ke yang lainnya. Terus ya satu itu harus terlaksana. Sehingga apa? Sehingga orang tersebut dia harus melawan daripada keinginan hawa nafsu tersebut. Karena dia nggak mau berpindah, harus dilaksanakan. Nah, kayak berat. Tapi kalau lintasan dari setan itu ya, dia memerintahkan sesuatu hal yang buruk. Ketika orang tersebut menolak daripada perintahnya, setan itu dia memerintahkan hal yang lainnya. Terus seperti itu mencari celah supaya dia melakukan hal yang buruk. Karena yang diinginkan oleh setan itu apa? Perbuatan buruk dari manusia. Apapun itu perbuatan buruk. Ya, perintah untuk berbohong tidak mempan. Maka setan itu akan terus masuk lagi ke dalam hatinya untuk memerintahkan, bisikan dari setan, memerintahkan perbuatan buruk yang lainnya. Minum khamr, ya, mencuri. Terus dia cari celah apa yang diinginkan oleh dirinya. Apa celahnya? Supaya dia melakukan daripada apa yang diinginkan oleh setan. Ini perbedaannya. Begitu juga sama perbedaan di antara lintasan dari Allah dan lintasan dari malaikat. Kalau dari Allah sudah jelas itu ilham dari Allah, tentunya insya Allah dia akan melakukan hal tersebut. Ya, melakukannya. Walaupun di situ ada godaan yang lain, ada godaan dari temannya, ya, tetap dia pasti melakukannya. Nah, lintasan dari Allah. Ya. Tapi kalau dari malaikat, ya hampir sama seperti tadi dari setan tadi. Ya. Cuma perbedaannya ini adalah dari perbuatan yang baik. Ya. Ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya. Malas misalkan orang tersebut, datang keinginan yang lain dari perbuatan yang baik. Terus seperti itu. Ya. Tentunya untuk khotir rabbani ini hanya orang-orang yang khusus yang mendapatkannya. Hanya orang-orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Musuh terbesar manusia siapa? Yang pertama nafsu. Sudah kita ketahui lintasan-lintasan yang melintas di hati kita. Ada 4 tadi. Rasulullah SAW diceritakan ketika beliau pulang dari perang bersama para sahabatnya, Rasulullah bersabda, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Kami telah kembali dari jihad yang kecil. Perang ini kata Rasulullah jihad kecil. Menuju ke mana? Menuju ke jihad yang besar. Nah, apa itu jihad yang besar? Yaitu memerangi daripada hawa nafsu. Karena musuh terbesar manusia itu bukan musuh yang kelihatan, bukan musuh yang kita ketahui bentuknya, fisiknya, sifatnya, tapi musuh yang terbesar bagi kita itu apa? Yang nggak kelihatan.
yang ada pada diri kamu. Musuh di balik selimut itu yang paling bahaya. Kalau musuh kelihatan masih bisa kita hindari, masih bisa kita lawan. Tapi kalau samar, ya nggak kelihatan, nah ini yang berbahaya. Ini yang paling berbahaya. Itu sama halnya seperti nafsu. Nah, nafsu ini terkadang samar. Ini juga katanya beliau Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Ajus mengatakan, maksud daripada talabul ilmi fardhun apa? Mempelajari ilmu lintasan hati, ilmu mengetahui lintasan hati. Ya, karena itu sangat penting. Karena ini awal mulanya daripada perbuatan. Awal mula perbuatan itu apa? Dari lintasan itu. Ya, dari keinginan hati itu. Sehingga dia melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Nafsu ini terkadang itu memerintahkan perbuatan baik. Tapi itu perbuatan sebenarnya itu perbuatan buruk. Oleh karena itu tadi Habib katakan apa? Samar. Ya, berbahaya. Berbahaya. Samar, nggak kelihatan, musuhnya nggak kelihatan itu berbahaya, musuh di balik selimut. Terkadang apa? Terkadang memerintahkan perbuatan baik. Ya, seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa kalau nafsu menginginkan sesuatu harus dituruti. Itu wes nggak bisa ganti lagi. Contoh seperti apa? Nafsu menginginkan seorang untuk melaksanakan sholat duha di masjid misalkan. Nah, perbuatan baik sholat duha dari hawa nafsu. Kalau dari hawa nafsu pasti buruknya. Tapi perbuatan baik, tapi sebenarnya itu perbuatan buruk. Kenapa? Ketika dia sholat duha banyak yang melihatnya, sehingga apa? Timbul sifat penyakit hati, riak, ya, riak dan penyakit hati yang lain, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ingin dipandang orang. Ya, itu tujuan dari nafsunya, bukan perbuatan baiknya, tapi tujuannya itu. Nah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Sebagian salaf mentafsiri daripada ayat ini, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kalian dengan sebenar-benarnya jihad. Melawan siapa? Maksudnya adalah menurut sebagian salaf melawan hawa nafsu, bukan melawan orang kafir, tapi melawan siapa? Hawa nafsu. Dan juga di antara yang paling sering perintah dari hawa nafsu, keinginan daripada hawa nafsu untuk mengelabui manusia adalah apa? Keinginan untuk mendapatkan dunia. Keinginan untuk mendapatkan dunia. Banyak sekali orang yang tertipu, banyak sekali orang yang terkecoh dengan hawa nafsunya, sehingga dia ambisi dengan dunia, sehingga hatinya tertutup dan dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Bukan dia yang menguasai hawa nafsunya, justru dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Nah, terkecoh dengan nafsunya. Pertama, nafsunya memerintahkan, ayo cari dunia yang banyak supaya bisa bersedekah. Tapi ternyata apa? Ketika dia sudah kaya, lupa. Ya, dikuasai oleh hawa nafsunya. Dan itu terjadi sampai zaman sekarang. Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan itu yang ditakuti oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasulullah bersabda, inilah akhafu an tusyriku billah, walakin akhafu an tatanafasu dunya. Ya, atau kama qala Rasulullah SAW. Sungguhnya aku tidak khawatir kalian itu nantinya menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian kalian yang menyekutukan Allah, ada yang keluar dari agama Islam. Aku nggak khawatir, nggak takut, karena pastinya Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan surga dan neraka. Ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Tapi yang apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW? Kalian nantinya berambisi mendapatkan dunia. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau itu sudah terjadi, sudah sangat dekat dengan apa? Dengan hari akhir kiamat. Kita lihat sekarang ini banyak daripada manusia yang mereka berlomba-lomba untuk memperindah dunia. Apa yang mereka lakukan dari membuat roket, pesawat, apalagi
gedung yang sangat tinggi apa itu di Abu Dhabi itu, Burj Khalifah. Luar biasa, banyak sekali mereka berlomba-lomba semuanya. Teknologi yang sangat luar biasa, HP, mobil bisa jalan sendiri. Itu berambisi untuk apa? Memperindah dunia. Ini juga termasuk tanda akhir, tanda hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ancaman bagi mereka. Mereka merasa bahwa mereka itu menguasai dunia. Ini orang-orang ini yang sudah terkecoh dengan hawa nafsunya, jadi ambisi dengan dunia, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Kata Allah Subhanahu, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ancaman sebelum hari kiamat. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, ketika bumi ini sudah apa? Sudah sempurna dalam keindahannya. Kita lihat, ini sudah Allah dari zaman Nabi Muhammad ini. Ya. Nah, yang menyampaikan Nabi Muhammad ketika apa? Turunnya wahyu ini. Zaman Nabi Muhammad, tapi yang terjadi kapan? Sekarang. Rasulullah menyampaikannya dulu, sebelum ada semuanya ini, sebelum ada teknologi. Dan itu terjadi zaman sekarang ini. Ketika bumi sudah apa? Sempurna di dalam kemegahannya, keindahannya. Lihat bagaimana luar biasa. Gedung-gedung yang sangat tinggi, mereka berlomba-lomba, roket, pesawat, teknologi-teknologi yang lain yang mereka menemukan penemuan yang sangat luar biasa. Berlomba-lomba menjadi indah bumi ini. Sehingga apabila bumi ini menjadi indah, sempurna dalam keindahannya, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan mereka orang-orang yang berlomba-lomba dalam mendapatkan dunia, yang terkecoh dengan hawa nafsunya, ya, berlomba-lomba untuk berambisi dengan untuk mendapatkan dunia, untuk memperindah bumi. Mereka menyangka bahwa mereka sudah menguasai dunia, sudah menguasai bumi. Mereka menyangka. Dan itu terjadi, mereka menyangka, sampai sekarang mereka menyangka seperti itu, mampu mereka menguasai bumi. Tidak ada yang mampu membuat seperti saya. Mereka menyangka bahwa mereka menguasai bumi. Hatta wa dhanna ahlu annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara, akan datang perkara dari kami, azab dari kami. Kapan? Di siang hari atau di malam hari akan datang ini. Ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Allah berbuat kepada mereka, kami jadikan mereka seperti, seakan-akan seperti apa? Tanaman yang sudah disabit rata. Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams, seakan-akan belum pernah terjadi sebelumnya. Seakan-akan sebelumnya itu enggak ada. Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Begitulah kami menceritakan ayat ini, menjelaskan ayat ini kepada orang-orang yang berakal, berpikir. Jadi Rasulullah mengatakannya, menyampaikannya dulu sebelum ada semua ini. Terjadi zaman sekarang ini. Nah. Ayo. Yang musuh yang besar, musuh terbesar manusia yang kedua adalah setan. Jadi setan itu bukan musuhnya umat Islam ya. Setan itu bukan hanya musuhnya umat Islam. Setan itu musuhnya manusia. Inna syaitana lil insani aduwwun. Ya, setan itu musuh daripada seluruh umat manusia. Bukan hanya umat Islam. Ya. Salah orang yang mengatakan setan itu musuhnya umat Islam. Nah, setan itu musuh semuanya. Ya, mereka lah yang orang-orang kafir, orang-orang mereka yang apa nuklir apa berperang menyakiti daripada orang-orang yang tidak mampu. Lihat bagaimana mereka di luar sana. Nah, dari negara-negara Islam yang terkena bom, ya. Mereka membunuh daripada satu jenis dengan mereka sama umat, sama manusia. Itu semuanya dari mana?
Apakah dari keinginan sendiri? Bukan, itu dari setan. Dari setan semuanya. Ini semuanya ya, semuanya yang menguasai ya setan semuanya ini. Asal usulnya dari setan. Hawa nafsu dan setan. Nah, itu jadi bukan hanya ya, setan itu bukan hanya musuhnya umat Islam, tapi musuh seluruh umat manusia. Ini hikmah yang kedua yang bisa kita ambil. Yang ketiga, terakhir adalah bahwa sesungguhnya sabar itu dibagi menjadi tiga. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa surga itu apa? Ditutupi, dinaungi dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak disenangi, dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Sehingga apa yang kita lakukan? Bersabar, melawan daripada keinginan hawa nafsu. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke surga. Jadi seakan-akan itu ada tabir di sekeliling surga. Tabirnya itu adalah perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh hawa nafsu. Kalau kita sudah bisa membuka, melewati dari tabir tersebut dengan apa? Melakukan perbuatan yang dibenci oleh hawa nafsu, masuk ke dalam surga. Sudah terbuka. Sebaliknya dengan tadi neraka. Tabirnya adalah apa? Apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Kalau kita membuka, melewati tabir tersebut, berarti apa? Kita melakukan perbuatan yang diinginkan oleh hawa nafsu, masuk neraka. Dengan bersabar. Bersabar itu ada tiga. Ada sabar, pertama sabar untuk melakukan perbuatan taat. Nah ini, karena hawa nafsu itu selalu mendorong manusia untuk apa? Untuk meninggalkan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita harus bersabar, melawan, bersabar dengan melawannya. Ya. Terkadang kita bangun dari tidur, sebelum tidur kita ada keinginan untuk bertahajud, salat witir. Bangun tidur berat, luar biasa beratnya. Lawan, bangun, wudu. Ya, bersabar untuk melakukan perbuatan taat. Yang kedua, bersabar dari perbuatan maksiat, itu dengan meninggalkannya. Kenapa kok bersabar? Ya, karena hawa nafsu itu selalu apa? Mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang buruk. Sehingga kita harus bersabar. Ada keinginan perbuatan yang buruk, ada keinginan untuk melakukan perbuatan maksiat, bersabar, lawan. Dengan apa? Dengan bersabar. Alihkan ke kepikiran yang lainnya. Dengan apa? Bersabar dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, bersabar dari cobaan, dari bencana. Kadang seorang manusia itu ketika terkena suatu penyakit atau jatuh miskin, dia tidak terima dengan takdirnya, mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu, ketika seorang manusia tertimpa bencana, musibah, penyakit, jatuh miskin dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan? Bersabar. Bersabar. Karena apa? Tentunya pastinya apa yang diberikan oleh Allah itu pasti baik untuk kita. Apa yang diberikan Allah itu pasti baik untuk kita. Mungkin saja dia ketika dia kaya, mungkin dia akan apa? Pelit. Mungkin dia kalau kaya dia didasari dengan apa? Riba, sehingga hartanya semuanya haram. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini termasuk apa? Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Taib. Juga termasuk di antara keutamaan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, ya, khususnya pada bulan yang mulia ini, bulan Rajab, Syahrullah, Syahrul Asab. Nah, kita dianjurkan untuk apa? Untuk memperbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tentunya tidaklah mungkin seorang manusia itu pastinya dia apa? Pernah melakukan perbuatan yang buruk, pernah melakukan kesalahan. Ya. Tidak luput dari dosa. Ya.
Nah, maka lebih-lebih lagi pada bulan ini kita dianjurkan untuk apa? Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga termasuk keutamaan yang diberikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dengan hanya apa? Dengan hanya membuka mulut kita, mengucapkan astaghfirullahaladzim, diampuni dosa kita. Ayo, mudah kan? Kalau kita bandingkan dengan umat-umat sebelum kita, sangat jauh. Umat Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan umat Nabi Musa yang berbuat maksiat, yang melanggar aturan Allah. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ajl fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ketika Nabi Musa menasihati daripada kaumnya yang berbuat maksiat, wahai kaumku, sungguhnya kalian mendolimi diri kalian dengan apa? Dengan menyembah anak sapi. Perbuatan maksiat, perbuatan yang buruk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bukan dengan beristighfar. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Karena hanya dengan cara itu Allah akan menerima taubat kalian. Dengan apa? Dengan membunuh dirinya. Ya, dikatakan cara mereka itu membunuh diri mereka, naik gunung kemudian melontarkan dirinya jatuh ke bawah. Tapi disebutkan dalam hadis itu sampai ketika itu sampai 70.000 orang yang meninggal membunuh diri mereka sendiri supaya diterima taubatnya sama Allah. 70.000 ketika itu. Jadi cara agar Allah menerima taubat mereka dengan apa? Bukan dengan istighfar umat dulu tuh, umat yang dahulu, dengan membunuh diri mereka. Fataba alaikum, sehingga Allah menerima taubat kalian. Innahu wat-tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Berbeda dengan kita, luar biasa. Keutamaan khusus untuk umat Nabi Muhammad, hanya cukup beristighfar, diampuni dosanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jadikan kita bisa mengerti apa daripada lintasan-lintasan hati kita, sehingga kita bisa menghindari daripada keinginan-keinginan hawa nafsu kita dan melawan dari hawa nafsu kita, sehingga kita bisa menguasai hawa nafsu kita, menjadi suci hati kita, bersih, dan mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan, sehingga keluar dari Ramadan dalam keadaan maghfurlah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana. Wassallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Thumma innahum lasalul jahim. Setelah kemarin Allah menjelaskan kepada kita, menolak, mengancam dengan keras, dengan tegas kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menyatakan bahwa Al-Quran itu cuma asatirul awwalin, cuma dongeng, cerita rakyat, cerita lama, jadul. Allah tolak, kalla, ya kan, kemarin. Sebabnya apa? Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kemarin kan, karena di dalam hatinya ada ron,
atau bahkan sudah lebih parah. Istilahnya apa kemarin? Siapa yang ngiling? Aduh lali. Baru kemarin. Toba, stempel. Lebih parah lagi dari toba apa? Akfal, ya, kuful. Jadi digembok. Am'ala kulubin akfaluha. Jadi hati mereka sudah digembok sama Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kemarin ya. Nah, setelah Allah menjelaskan mereka itu karena hatinya sudah banyak kotoran, banyak dosa, gelap, makanya mereka enggak percaya sama Al-Qur'an, sama kisah-kisah yang Allah ceritakan atau yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan lagi sama Allah, kalla. Jadi dalam surat ini kallanya 4 kali, semua maknanya sama. Ada 2 pendapat ya. Pendapat yang pertama zajr wa rada', jadi penolakan. Pendapat yang kedua maknanya haqqan, benar gitu ya, sungguh. Kemarin sudah dijelaskan yang pertama, innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Mereka nanti di hari kiamat akan dihijab, enggak bisa lihat Allah. Manusia yang mukmin bisa lihat Allah secara langsung, menikmati itu. Hanya orang-orang yang kafir ini yang tidak bisa melihat Allah secara langsung. Waliyadzubillah. Nah, ini yang kedua. Ancaman lagi. Thumma, kemudian setelah mereka sudah tidak diberi kenikmatan melihat Allah, padahal kenikmatan melihat Allah melebihi kenikmatan segalanya dunia akhirat. Ini mereka sudah nggak dapat. Ini sudah berat kan ini kan yang ini. Ditambahi lagi sama Allah Ta'ala. Thumma, kemudian setelah mereka nggak dapat kenikmatan itu, mahrumin, mereka sudah nggak dapat kenikmatan itu. Kemudian innahum, sesungguhnya mereka lasalul jahim, sungguh akan masuk ke dalam neraka jahim. Sudah nggak dapat kenikmatan yang terhebat, ternikmat, terlezat di dunia akhirat ya. Terus mereka masuk ke dalam neraka. Ladakhilun naril muhriqah, sungguh masuk ke dalam neraka al-muhriqah, yang membakar. Membakar tapi tidak menghanguskan. Ayo piye rasane kuwi? Kalau orang mati kebakaran atau mati terbakar, ya terbakar badannya kan sakit yang luar biasa. Tapi habis itu mati sudah rampung wis. Rampung wis bar. Tapi neraka terus merasakan rasanya sakit kebakaran, dibakar terus sampai waktu yang, kalau mukmin ya, kalau beriman dosanya banyak ya sampai waktu yang ditentukan batasnya sama Allah. Tapi kalau orang kafir selama-lamanya di dalam situ, tidak bisa keluar, sudah telat. Selama-lamanya, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu Al-Quran yang menyatakan. Jadi kalau ada orang menyatakan non muslim bisa masuk surga, itu menyalahi Al-Quran. Menyalahi apa? Al-Quran. Dah jelas tegas Allah Ta'ala menjelaskan. Setelah mereka masuk ke dalam neraka, sudah nggak dapat nikmat yang ternikmat dunia akhirat. Habis itu masuk ke dalam neraka jahim. Kemudian thumma, belum selesai. Thumma, kemudian setelah mereka masuk ke dalam neraka jahim, yuqalu, dikatakan kepada mereka, lahum, kepada mereka, yuqalu, dikatakan lahum, kepada mereka. Jadi para penjaga neraka itu, malaikat-malaikat yang jaga neraka itu wajahnya serem. Lihat wajahnya aja sudah menyiksa, apalagi masuk nerakanya. Paham ya?
Lihat wajahnya aja sudah menyiksa, sudah tersiksa kita kalau kelihatan wajahnya. Kalau kita berhadapan-hadapan dengan malaikat penjaga neraka itu sudah tersiksa. Ngeri gitu loh, sadis mukanya. Dibuat sadis sama Allah, ngeri begitu ya. Yang ngelihat aja sudah ketakutan, apalagi masuk ke dalam nerakanya. Wal'iyadzubillah. Nah, mereka penjaga neraka menyatakan, hadzalladzi kuntum bihi tukadzibun. Iki rasakno iki. Syukur rasakno. Ini azab yang dulu kalian dustakan. Rasakno to? Piye? Tenan ora ini. Bener apa enggak? Dulu enggak percaya toh ke neraka toh? Ah, enggak apa-apa. Semuanya masuk surga, yang penting baik. Tidak penting agama itu. Yang penting jadi orang yang baik, bermanfaat. Kan banyak sekarang aliran-aliran model begitu. Aku rak sholat tuh ya alhamdulillah sugih. Ya, alhamdulillah mana? Aku tidak ada masalah, saya tidak ngaji ya tidak apa-apa. Saya tidak majlisan ya nggak apa-apa. Buktinya ya enak-enak saja, nyaman-nyaman saja hidup saya. Ya turun ngerasana gue. So di hari kiamat nanti kalian disyukur-syukuri sama malaikat. Hadzalladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasana gue. Ini yang dulu kalian nggak percaya itu, yang kalian dulu dustakan itu. Ini loh nih rasana. Rasakan ini. Disyukur-syukur no. Alhamdulillah. Jadi parah banget. Orang yang tidak menjalankan Al-Quran, apalagi tidak percaya kepada Al-Quran, ngeri. Ya, dia tidak mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat, dicari-cari. Masuk neraka, disyukur-syukur ke malaikat sakmono akeh. Gitu ya. Kalla lagi. Pokoknya 4 kali. Kalla, sungguh. Inna, sesungguhnya. Haqqan, ya sungguh, nyata, benar. Inna, sesungguhnya. Kitabal abrari, kitabnya orang-orang yang baik, orang-orang yang beramal baik, orang-orang yang beramal soleh. Maksudnya kitab a'malil mu'minin, catatan amal-amal orang mukmin as-shadiqin, yang tulus fi imanihim, di dalam keimanan mereka. Lafi illiyin, sungguh di dalam tempat yang bernama illiyin. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Illiyin itu apa? Di sini Allah mengulangi lagi yang kedua kata-kata kalimat illiyin. Jadi catatan amal orang mukmin, penghuni surga itu diletakkan di tempat yang namanya illiyin. Illiyin. Apa itu illiyin? Kemarin sudah dijelaskan, di sini pengulangan aja. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, hadis yang marfu'. Illiyin fis sama'is sabi'ah. Illiyin itu tempatnya, letaknya di langit yang ketujuh, tahtal arsh, di bawah arshnya Allah. Jadi ada tempat khusus di situ, tempat naruh perpustakaan catatan orang ahli surga. Gitulah enaknya ngono, gampang. Apa illiyin itu? Perpustakaan, tempat naruh catatan, tempat naruh catatan orang-orang mukmin ahli surga. Setelah di situ illiyin. Tapi kalau si jin kemarin apa? Perpustakaan catatan orang-orang kafir dan orang-orang penghuni neraka. Nah, itu si jin kemarin ya. Walaupun ada perbedaan pendapat.
Qila, ada pendapat menyatakan huwa illiyin itu adalah kitabun catatan, kitab, buku jami'un yang mengumpulkan li a'malil khairi untuk amal-amal baik minal malaikati dari para malaikat wa mu'minis tsaqalaini dan yang mukmin dari bangsa jin dan manusia. Ini perbedaan pendapatnya ya. Jadi pendapat yang pertama tadi apa? Perpustakaan, tempat naruh catatan orang-orang penghuni surga. Itu namanya illiyin. Pendapat yang kedua yang disebut di tafsir Jalalain ini adalah apa? Illiyin itu adalah buku catatan. Buku catatan amal baik. Itu istilahnya namanya illiyin. Catatannya siapa? Catatan kebaikan malaikat, manusia dan jin. Loh, malaikat ikutan ya. Kalau kita lihat di tafsir Jalalain menyebut malaikat, berarti beliau mengikuti pendapat yang menyatakan malaikat itu nanti masuk surga. Karena di dalam ilmu tauhid dibahas, apakah malaikat itu bakalnya nanti itu tetap jadi pelayan. Sekarang kan malaikat melayani kita. Ya kan, kita kan dilayani malaikat macam-macam dengan berbagai jenis malaikat. Apakah sampai kita pun masuk surga itu dilayani oleh malaikat, atau malaikat juga seperti kita ikut menikmati surga? Itu beda pendapat. Yang benar yang mana ya tergantung nanti, kan begitu. Allah yang menentukan. Ini hanya ulama berbeda pendapat tergantung ijtihad masing-masing. Pendapat masing-masing. Pendapat yang pertama menyatakan mereka tetap jadi pelayan malaikat itu, nggak menikmati kayak kita dan jin di dalam surga. Pendapat yang kedua menyatakan mereka bisa seperti kita dan jin juga masuk surga karena pahalanya banyak kan. Malaikat itu malah nggak pernah berdosa dan dia seperti kita bisa menikmati kenikmatan surga. Nah, ini berarti seakan-akan dalam kitab tafsir Jalalain ini mengikuti pendapat yang kedua itu. Jadi mereka dicatat amalnya juga. Jadi malaikat itu juga dicatat walaupun nggak pernah dosa, tapi dicatat sebagai bukti. Karena Allah nggak mau nggak ada bukti. Kita aja diperintahkan untuk apa? Ngumpulin bukti biar nggak ada fitnah, kan begitu. Nah, ini malaikat juga pahalanya, kebaikannya dicatat. Ini adalah illiyin. Wakila, ada pendapat menyatakan, disebut juga dalam tafsir Jalalain pendapat yang tadi, wa illiyin itu adalah makanun, tempat, fis sama'is sabi'ati, di langit yang ketujuh, tahtal arsy, di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuknya kayak apa? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Bentuknya itu jadi ya kayak lemari gitu. Ya lemari itu kayak lemari gitu. Lemari, tapi bukan kayu jati, kayu sengon, kayu bengkire, bukan. Terbuat dari zabarjud, mutiara yang paling bagus. Warnanya hijau, dicantelkan di arsy, jadi bergelantungan itu. Tapi nek rak kena angin terus opo-opo ora. Jadi dia lemari terbuat dari mutiara yang paling bagus dari surga. Warnanya apa? Hijau. Warnanya hijau. Lemarinya ini warnanya hijau. Kayak foto itu, jadi ada cantolannya, ada cantelannya itu. Ya, cantelkan di mana? Dicantelkan ada di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat naruh buku catatan amal kita. Orang-orang yang mukmin yang ahli surga insyaallah. Tapi itu pendapat Imam Ibn Abbas ya. Pendapat Imam Ibn Abbas. Jadi kayak papan
papan-papannya itu ini Muhammad bin Farid Al-Mutahhar, alamat Desa Konggong, RT 2 RW 3, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Ya. Lahir tahun 1994, meninggal tahun piro nanti ya, orang jelas sian. Nah, di situ catatannya, seumur hidup itu saya mulai balik itu. Di papan itu. Papannya warnanya apa? Hijau, ya. Kayunya warnanya hijau. Jadi terbuat dari indah. Ya kalau saya masuk surga di situ catatannya gitu. Nah kalau orang penghuni neraka ya tidak di situ, dicari golek di jenenge ra ono, ya di sijin kok. Salah alamat ente, bukan di Iliyin tapi di sijin. Ya tidak ketemu dari di Iliyin tidak ada. Nah temunya di sijin gitu. Tergantung penghuni mana dia, calon penghuni surga atau neraka. Nah menurut Imam Qatadah rahimahullah beda lagi. Menurut Imam Qatadah itu ada di arsy, sebelah kanannya arsy, bukan di bawah. Sebelah kanannya arsy. Ya arsy kayak apa aku turun rono tidak ngerti. Intinya sebelah kanannya arsy. Nah, kalau para sufi beda lagi. Para sufi memaknai Illiyin ini beda lagi. Illiyin ini ulu ba'da ulu. Jadi ulwun ba'da ulwin atau uluwun ba'da uluwin wa syaraf ba'da syaraf. Jadi makom, derajat yang lebih mulia dari yang lebih mulia, tambah mulia, tambah mulia, tambah mulia, tambah mulia begitu. Jadi orang-orang yang ahli berbuat taat, dia terus makomnya akan naik. Lafi illiyin, makomnya akan terus naik. Seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu enggak pernah derajatnya mandegrek, enggak pernah. Ibarat Nabi Muhammad cuma 1.000.000 misalnya makomnya, enggak, naik terus. Setiap detik makomnya Nabi lebih tinggi dari sedetik sebelumnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus begitu. Lah bayangkan jasanya Nabi, tiap orang sholat Nabi dapat pahala, ya tak? Tiap orang melaksanakan sunnahnya Nabi, Nabi dapat pahala, ya gak? Ada orang masuk surga, Nabi dapat pahala. Orang sholawat kepada Nabi, Nabi dapat pahala juga, kiriman juga, terus itu, terus begitu. Sholat Allah itu sholawat sama Nabi, pahala naik terus. Malaikat sholawat sama Nabi Muhammad, naik terus, belum dari manusia dan jinnya. Masya Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak pernah makamnya Nabi itu berhenti, gak pernah. Sampai saat ini naik terus ini tiap detik. Sampai yaumil qiyamah terus naik makamnya Nabi. Makanya nggak ada yang bisa ngalahkan makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaraha linnasi fi dhulami akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bishri muttasimi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah itu dua pendapat tentang itu. Nah di sini terjadi apa namanya ibaratnya kita bisa tahu faedah perbedaan pendapat itu di sini di ayat setelahnya ini. Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka, apa yang membuat kamu tahu? Maksudnya kamu tahu enggak ma illiyun? Illiyun itu apa? Kamu tahu enggak illiyun itu apa? Ma kitabu illiyin. Nah, kalau pendapat illiyun itu tempat, enggak perlu berarti ada yang dibuang di sini. Ada yang mahdzuf. Sudah ma adraka ma illiyun. Kalian mau tahu enggak illiyun itu apa? Nah, gitu. Tapi kalau pendapat yang satunya berarti ada yang dibuang sama Allah. Jadi sebelum illiyun itu ada kitab.
Gini, wa ma adraka ma kitabu illiyin, begitu. Jadi dua pendapat berarti. Tergantung yang mana, yang tempat atau yang kitab, yang tempat atau yang kitab. Kalau yang tempat berarti kalian mau tahu nggak? Kalian mau tahu nggak kitabnya Illiyin itu kayak apa? Kalau pendapat yang kitab langsung, kalian mau tahu nggak Illiyin itu apa? Nah, karena Allah setelahnya menjelaskan, huwa kitabum marqum. Ya kan, Allah langsung menjelaskan Illiyun adalah kitabum marqum, kitab buku catatan marqum, makhtum, yang distempel, diberi tanda. Tadi itu tandanya Muhammad bin Farid al-Mutahhar tadi itu, stempel. Stempelnya tulisannya apa? Dia selamat dari api neraka. Gitu. Kalau yang sijin, dia masuk neraka. Kalau selama-lamanya ya selama-lamanya gitu. Kalau 10 tahun, 10 tahun gitu. Sudah ada stempelnya itu, tidak bisa dirubah. Sudah azali, qadim. Sudah distempel sama Allah dari zaman dahulu kala. Wah, ya kalau gitu Beb. Saya kalau sholat ternyata saya masuk neraka gimana? Saya tidak tahu saya di Illiyin apa di sijin kok. Buat apa saya sholat kalau begitu? Buat apa saya Islam? Buat apa saya beramal soleh kalau saya nanti bakalnya saya masuk neraka? Percuma, kesel-kesel. Loh, kamu satu. Jawaban buat orang yang kayak begitu itu satu. Kamu ibadah, kamu itu nyari ridhonya Allah, apa nyari surga? Itu satu. Oh, kamu masih bisa bilang kesel-kesel. Loh, aku ini sholat, ibadah, zakat, puasa, haji, umroh misalnya, ibadah yang lain, amal soleh. Kamu nih merasa kesel begitu, merasa capek, lelah, terus berungkit-ungkit begitu sama Allah Ta'ala. Berarti kamu tujuannya bukan untuk ridhonya Allah, tujuannya hanya untuk apa ya, kenikmatan surga tok. Tidak ada tujuan ridhonya Allah Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, kata Nabi, beramal yang banyak. Karena setiap makhluk itu diciptakan, dipermudah untuk melakukan tujuan Allah menciptakan dia. Kalau Allah tujuan menciptakan dia masuk surga, ciri-cirinya dia banyak berbuat baik, insya Allah ahli surga. Gitu. Jadi beramal, bukan terus ra ngerti ya. So nek bakalin rokok ya aku. Kalau para wali simple. Yang saya cari bukan surga atau neraka, ridhonya Allah. Kalau saya masuk neraka, Allah ridho, tidak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Ngono. Tapi dungo ngono rak wani. Tidak apa-apa ya Allah, saya masuk neraka yang penting Engkau ridho. Loh, tidak berani. Kalau wali begitu. Kalau wali begitu. Yang penting Allah ridho. Mau saya ditaruh di mana? Itu terserah Allah. Yang penting Allah ridho. Saya di situ. Gitu. Kalau kita harus surga ya Allah. Masih kelasnya beda. Ya, walaupun wali tidak mungkin masuk neraka, itu pasti masuk surga. Cuman hati mereka antara mereka dengan Allah yang penting ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini, saya ulangi lagi sekali lagi, ayat ini kalau pendapat yang menyatakan Illiyin itu adalah kitab catatan, berarti ya asli seperti ini, nggak ada perubahan, nggak ada yang dibuang. Tapi kalau mengikuti pendapat Illiyin itu adalah tempat yang di bawah arsy atau sebelah kanannya arsy, papan yang ada di sana tercatat di stempel di sana, maka berarti ini ada yang dibuang, yaitu kata-kata kalimat kitab sebelum Illiyun. Wa ma adraka ma kitabu Illiyin, begitu. Jadi ini berarti Allah menjelaskan kitabnya Illiyin, bukan menjelaskan Illiyin itu apa.
Ini kalau menurut pendapat Illiyin adalah tempat, lokasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yashhaduhu muqarrabun. Yashhaduhu, menyaksikan terhadap kitab ini al-muqarrabun, hamba-hamba yang terdekat, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Minal malaikah, daripada malaikat. Jadi setiap kita nanti dibeberkan catatan kita, ente semuanya, satu persatu. Karena nanti kita menghadap Allah itu farda, satu-satu. Tidak langsung, warga Konggong, apa? Tidak. Ayo warga Mataseh, warga ini, enggak, satu-satu. Fulan bin Fulan bin Fulan. Siapa datang? Fulan bin Fulan, satu-satu. Satu persatu. Jadi sidangnya sama Allah langsung depan satu persatu. Saksinya siapa? Malaikat. Yashhaduhul muqarrabun, yang menjadi saksi makhluk yang terdekat dengan Allah. Siapa makhluk terdekat? Para malaikat. Ente rokib atid, ente nyatat, saksinya siapa? Ya Allah, ada malaikat yang lain yang melihat. Malaikat kira luruda, malaikat itu jumlahnya tak terhingga, banyak. Long malaikat Israel aja, malaikat Israel itu satu, ya kan, pemimpin malaikat Israel itu satu. Tapi anak buahnya malaikat Israel sebanyak makhluk yang ada di bumi ini. Jadi anak buahnya Israel itu sudah di samping anak ini. Tidak ketok tapi sampingnya Abu Bakar, sampingnya ente, semuanya itu ada. Sudah siap. Jadi tangannya kita siap. Malaikat presiden Israel ini sudah cabut. Itu sudah di samping kita kok. Makanya kematian itu kan lebih dekat daripada langkah kita, daripada bicara kita, daripada kita ngunyah. Kadang-kadang orang pertengahan ngunyah mati, ada macam-macam, belum sampai satu langkah mati, tidur bablas, ya. Ada. Jadi malaikat Israel aja sudah anak buahnya segitu, belum malaikat-malaikat yang lain itu. Wah, luar biasa. Jadi saksi nanti. Malaikat jadi saksi. Malaikat yang lapor juga, yang seperti yang dulu tak jelaskan itu, jadi saksi. Jadi dia mau ngelak tidak bisa. Dia punya catatan ada, malaikat raqib atid ada, malaikat yang lain-lain jadi saksi juga banyak, malaikat pelapor juga jadi saksi. Tubuhnya dia, tangannya ngomong, ya, lidahnya ngomong, matanya ngomong, kupingnya ngomong, perutnya ngomong, kemaluannya ngomong, kakinya ngomong jadi saksi semuanya. Jadi dia mau ngelak tidak bisa. Dia mau menghindar tidak bisa. Sudah. Apa skakmat di sana? Ya kan? Skakmat di sana. Tidak bisa apa-apa sudah. Apalagi berhadapannya sama Allah Ta'ala langsung sendiri-sendiri. Disaksikan oleh malaikat. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang taat tadi, orang-orang yang ahli ibadah, lafi na'im, sungguh dalam kenikmatan. Kalau tadi jahim, ya kan, orang kafir tadi jahim, neraka. Ini orang yang calon surga, lafi na'im, dalam kenikmatan. Na'im itu salah satu nama surga, jannah. Salah satu nama surga adalah surga apa? Na'im, ya, na'im. Ini sudah Allah mulai menjelaskan tentang bagaimana nanti mereka orang-orang yang taat, orang-orang calon surga nanti menikmati nikmatnya surga. Alal araiki, di atas kasur-kasur, as-surur fil hijal, di dalam kamarnya lebih dari rumah istana presiden. Kamar, bukan rumahnya ya. Yuk kamar itu. Kamarnya penghuni surga lebih dari istananya siapalah yang dunia ini, siapa yang paling gede, tetap gede kamarnya penghuni surga. Bayangkan ruang tamu nih, bayangkan istananya penghuni surga sebesar apa. Karena surga itu tidak ada
meterane, luasnya berapa hektar, itu tidak ada. Tak terhingga luasnya. Tak terhingga. Nah, mereka nanti orang-orang yang abrar tadi siapa? Orang-orang yang ahli berbuat taat, banyak beramal soleh, di atas kasur, di dalam kamarnya. Nah, kamarnya itu, masya Allah. Jadi kalau di dunia ini kan bangun rumah kan harus tanam pakai pondasi. Kalau di surga itu bisa mabur itu. Ya sih tidak perlu pondasi itu ilmu dunia itu loh. Ilmu surga kok. Tidak perlu sih sama mabur. Kasurnya pun bisa mabur. Kalau mau ngambil, tidak pakai ngambil buah, tidak pakai itu loh, kayu sing apa jenenge? Tuh. Sokek. Ya itu diginikan. Ente pengen itu misalnya. Kan pohon surga gede-gede. Rantingnya datang ke ente gini, seret. Tinggal ngambil, seret. Enggak perlu ngoncek, bidadari datang. Tak oncek gini. Ya. Nikmat. Wes enggak bisa. Ini bahasa manusianya gitu ya. Bahasa dunianya. Surganya lebih dari yang saya jelaskan ini. Jauh. Karena surga tidak bisa dibayangkan. Allah menjelaskan begini ini biar kita ada bayangan dok. Tapi ini dibayangkan rak tekan. Allah menjelaskan ini supaya kita ada bayangan. Oh berarti surga itu nanti kayak gitu. Di dunia tidak ada. Nah di dalam kamar itu di atas kasur sambil layah-layah sendenan. Yang hurun ma'u'tu minan na'im. Itu di dalam kamar. Tidak usah ente naik gunung. Tidak usah ente naik menara, naik hotel yang paling atas baru bisa lihat pemandangan Semarang, lihat naik gunung mana Ungaran baru bisa lihat pemandangan. Tidak, di surga dari dalam kamar seluruh pemandangan surga ente kelihatan sambil layah-layah ini. Ya Allah, istimewa. Ternyata sabarku di dunia itu ini hasilnya. Rak geloblas aku. Iya. Lewang saya kan pernah jelaskan tau, sendenannya aja berapa tahun? 70 tahun. Gini ini 70 tahun. Gue saiki setengah jam ini kemeng kok. Gini setengah jam kemeng rak? Kemeng. Ini gini setengah jam. Kan banyak berubah posisi. Nah surga itu orang surga dari ajibnya, dari bagusnya. Itu gini nanti tuh 70 tahun tuh enggak kesel-kesel. Tak entek. Tidak habis-habis tuh, ya Allah, ajib. Dari dalam kamar di atas kasur, tidak perlu kemana-mana itu sudah. Pengen kemana kasur yang mabur, rasa mobil terbang, pesawat terbang, usah ganggu, silang kabeh. Teknologi manusia tidak ada. Ini kendaraan surga buruk, ya, numpak buruk. Pengen numpak buruk, nggak pengen, ya wis. Pengen tak? Saya pengen sih ya. Jadi dari atas kasur di dalam kamar sudah bisa melihat pemandangan surga. Ta'rifu fi wujuhihim. Ta'rifu kamu tahu. Fi wujuhihim di wajah-wajah mereka. Nadratan na'im. Bahjatat tana'um. Wa husnahu, keindahan, kenikmatan, kehebatan, kebesaran, kedahsyatan, kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Dari senangnya orang calon surga itu, senyumnya itu tidak bisa dikatakan, tidak pernah merengut bahasa orang surga itu. Ya, di dunia kan kadang senyum, kadang nangis, kadang merengut, kadang besengut, kadang kecut, ya. Di surga nanti senyum, semua orang senyum, tidak ada wajah datar aja, apalagi merengut. Datar wajahnya tidak ada. Kamu lihat wajah orang surga itu, ya Allah, tidak bisa dibayangkan. Ini Allah yang jelaskan. Wajahnya itu seneng yang nggak bisa dibilang. Nggak ada orang dunia yang pernah seneng seseneng itu, guyu sengguyu itu. Selama itu, karena selama-lamanya guyu nih. Tidak ada nih di dunia yang dulu orang guyu terus, tidak ada. Sak suge-suge, sak dur-dur jabatan, tidak ada. Pasti dia pernah wajahnya datar, mumet, stres, ya, agian pikiran, bingung, sumbak, gelisah,
masalah, problem. Surga no problem. Tidak ada masalah surga sudah. No bersengut, no merengut, no datar, tidak ada semua itu sudah. Senyum terus, nikmat terus. Kenapa? Dia sudah sabar di dunia. Di surga tidak ada sabar-sabar lagi. Sakarepmu, jungkir balik apa sakarepmu. Seneng dok. Dan itu di dunia dia nggak pernah minum khamr. Di surga wis sakarepmu meh khamr pirang liter. Mau khamr berapa liter ente? Ada sungainya di surga ming rentang khamr karepmu. Warnanya beda. Khamr di surga warnanya bayda, putih, ladzatul lisyaribin, nikmat diminum. La fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Tidak ada efek minuman keras atau mabuk, itu tidak ada. Kowe ngombe sak sungai iki mbok ubah kabeh. Ente tidak mabuk. Ya, rasane khamr iki ngene to. Nikmate. Lah di dunia orang yang minum khamr di dunia sudah, wah aku pengen nyobai ya rasa. Kowe neraka. Lah kowe khamr ning dunia kok. Saya lebih milih khamr surga daripada khamr dunia. Khamr dunia nggih mabuk, nggih stres, nggih muntah, nggih mumet, nggih penyakit. Khamr surga warnanya putih, bersih. Tidak ada efek minuman keras, tidak ada efek memabukkan. Nikmat. Yusqauna, dengarkan Allah menjelaskan ini. Yusqauna, mereka diberi minum mirrahiqin khamrin khalisah minad danas. Khamr, rahiq itu khamr khalisah yang bersih, minad danas dari kotoran, belas tidak ada kotorannya, putih bersih. Makhtum, ditutup, botolnya itu ditutup, gelasnya ditutup. Jadi tutup botol. Kalau di dunia kan khamr bisa dibuka gitu, kayak sirup loh. Alah saya tahu ngerti wajah khamr, sirup ngerti ya. Sirup kan yang dapurmu ono kabeh to. Bukanya kan gini dok, ya kan bukanya gini dok. Kalau khamr di surga itu sama Allah ditutup, tidak boleh ada yang buka kecuali nanti calon peminumnya ini. Sudah tulisannya, Muhammad bin Farid Al-Mutahhar, tadi itu kelahiran, alamat ini. Jadi orang lain buka ini nggak bisa. Yang bisa buka ini cuma ana, khamr ini. Kenapa? Namanya sudah ada, sudah makhtum, ditutup sama Allah Ta'ala, tidak boleh ada yang minum kecuali dia. Dan sungai-sungai surga ini macam-macam. Ala inaiha, jadi di atas wadahnya ditutup, la yafuku khatmahu illahum, tidak ada yang bisa melepas tutup khamr tersebut kecuali memang peminumnya, calon peminumnya. Nah, orang itu biasanya kalau minumnya enak, ya itu beli minuman mahal, enak, nikmat, seger. Itu kalau sudah mau habis, ini gelo, wah ente, tuku meneh maneman. Nah, lihat ini Allah kenikmatannya. Khitamuhu misk. Kalau khamrnya sudah habis, tinggal tetes terakhir. Itu justru tetes terakhirnya itu yang paling dicari. Kenapa? Abadmu langsung baunya misik semerbak. Khamr dunia kan yang mabune, masya Allah. Orang kalau mabuk tuh ngomong ini ente wegah sampingnya sudah. Mabuk ini buat kayak ini. Tapi kalau khamr surga, Allah tulisan khitamuhu misk. Justru di akhir itu justru bau mulutnya itu semerbak bau minyak misik. Bukan misik dunia, misik surga. Ai akhiru syurbih yafuhu minhu raihatal misk. Jadi semerbak bau misik. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Nah, ada lagi sungai. Nah, yang sungai ini dijelaskan di surat Muhammad. Ini kan surat Al-Mutaffifin. Di surat Muhammad sungai khamr.
Ayatnya wa anharim min khamr. Sungai-sungai dari khamr, bukan cuma satu. Sungai-sungai dari khamr. Jadi ada yang berbentuk wadah tadi khamrnya yang ditutup, ada yang berbentuk sungai. Ente mau renang bisa, mau minum yang ini yang semerbak misik bisa ya. Silahkan, fadol sakarepmu. Sudah tinggal enaknya dah ente sudah. Wa fi zalika, dan di dalam kenikmatan-kenikmatan tadi itu falyatanafasil mutanafisun, hendaknya berlomba-lomba orang yang mau berlomba-lomba untuk surga. Ayo siapa yang mau tadi minum khamr tadi, berlomba-lomba ente, beramal yang banyak ya, ibadah yang banyak, sabar yang banyak. Biar apa? Biar ente bisa dapat kenikmatan-kenikmatan surga tadi. Falyarghabu, hendaknya mereka senang, cinta, suka bil mubadarah, untuk bersegera ila ta'atillah, kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cuma di situ kenikmatan khamrnya? Oh enggak. Ada campurannya, ono mix, ada minuman yang mix itu ada. Ini beli jus mix tomat, apel misalnya tomat, apa misalnya alpukat sama apa. Ini mix khamr loh. Mix, di mix, rasanya di mix. Wa mizajuhu, dan campurannya, mixnya, campuran minumnya, toppingnya, ada toppingnya barang. Aima yumzaju bihi, campurannya min tasnim, dari sumber yang lain. Jadi di surga itu ada sumber namanya tasnim. Nah, kalau di dunia itu sumber di mana? Gunung, tanah, ya, batu, apalagi air terjun, buah semuanya. Tapi kalau surga namanya tasnim. Tasnim, kenapa tahu dinamakan tasnim? Kenapa kok Allah namakan tasnim? Karena sumbernya itu di langit. Ente bayangkan, sungai sumber itu ngalirnya di langit tapi rak tiba. Kalau air ente gini lah, ini ente tumpahkan, jatuh apa ngalir? Hah? Jatuh kan airnya? Ini di surga enggak? Ada sumber sungai, air terjun yang dia itu di udara. Jadi ngalir di udara. Ente renang, pernah ente renang di udara? Terjun bebas ya. Ini udara kan terjun bebas, bukan renang. Dan pakai parasit ini ya, atau pakai apa? Betul. Ini parasut ya, atau apa itu. Tapi kalau di surga, ente renang ini di atas terus itu. Nggak perlu naik pesawat dulu, turun pakai parasut, enggak. Ente kerentek tok, niat tok, pengen renang, langsung tekan kono. Sampai situ langsung renang. Yang di bawah, ahlan, wah, kon dhuwur kono, berapa ribu kaki dari atas darat. Yang di bawah, ahlan, khair, assalamualaikum, ya. Bareng renang yuk, ya, bisa. Tapi bagi orang yang di dunia tadi apa? Beramal soleh, berlomba-lomba beramal soleh. Itu kenapa dinamakan tasnim. Nah, kalau orang-orang yang seperti para wali, para nabi, para rasul, itu enggak ada campurannya minumannya, murni. Minumannya itu murni. Jadi ininya nggak pakai dicampur, murni. Tapi kalau orang-orang yang derajatnya di bawah mereka, ya orang soleh biasa, ya orang mukmin biasa, minumannya campuran. Kenapa dibedakan? Loh, enak ya, di dunia yang ini lebih sabar kok, yang ini pahalanya lebih banyak kok sama. Loh, enak men we. Paham ya? Sama Allah pun kenikmatannya, walaupun sama-sama khamrnya, tapi kenikmatannya dibedakan. Kalau orang yang mukmin biasa, sabar biasa, ya dia campuran minumnya. Campuran lah, mesti berarti kalau minuman akeh gulone misalnya. Manisnya karena akeh gulone. Tapi ya kalau yang muqarrabun, orang yang terdekat sama Allah Ta'ala, itu minumannya murni. Jadi kenikmatan yang murni. Kenapa? Mereka lebih sabar, lebih taat, lebih beramal di dunia ini. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Jadi sumber yang mana dinikmati oleh orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Besok kita masuk ke penjelasan tentang
Apa yang didapat orang-orang yang suka berbuat dosa, yang nggak tobat-tobat? Nah, itu nanti besok. Ayat ke 29. Allah alam. Bai'u menjual kulli setiap tahirin barang yang suci. Jadi kalau jual beli itu harus menjual barang yang suci, barangnya harus suci. Walaupun barangnya mutanajis yang mungkin disucikan. Jadi ada 3 ya. Ada najis, ada suci, ada mutanajis. Ya, ada 3. Bismillah. Ada najis, ya. Ada lagi yang kedua mutanajis. Yang ketiga suci, tahir. Suci. Najis ini contohnya kayak kencing, itu kan asli najis. Terus kotoran kita, itu kan najis, asli najis. Kotoran kucing, kotoran itu asli najis, itu najis contohnya. Contohnya kotoran manusia ya. Kotoran manusia. Nah, itu najis. Ada mutanajis. Kalau mutanajis itu dia tidak asli najis. Contoh misalnya baju, kan aslinya suci baju, yang terkena najis. Nah, ini namanya mutanajis. Ini misalnya bajunya anak kena kencing, maka ini baju bukan najis, tapi apa? Mutanajis. Kalau dikatakan baju ini najis, ya salah. Oh, baju kok najis? Kencing najis, kan itu. Kotoran najis. Kalau baju tidak najis, cuman dia kebetulan kena najis, maka istilah fikihnya mutanajis. Itu beda ya. Kalau yang ini suci, benda yang suci. Nah, yang sah untuk diperjualbelikan 2 ini, yang suci dan mutanajis. Tapi mutanajis yang bisa disucikan. Jadi mutanajis dibagi jadi 2. Ada mutanajis yang tidak bisa disucikan, ada yang bisa disucikan. Yang sah itu yang bisa yang berarti yang bisa disucikan. Kayak bajunya anak ini, mau tak jual, kena kencing, dijual sah enggak? Sah, karena baju bisa disucikan, gitu ya. Ada lagi yang tidak sah. Ini yang enggak sah, yang tidak bisa disucikan. Ya, contoh misalnya seperti benda yang sudah sulit najis dibersihkan. Najisnya di benda itu sulit untuk dibersihkan. Sudah sampai ke pori-pori semuanya, ini darah tok isinya misalnya, sak baju. Sudah sulit untuk dibersihkan, disucikan, gak bisa sudah. Berarti itu mutanajis. Tapi tidak bisa disucikan karena sampai ke pori-porinya, sampai ke benang-benangnya sulit untuk dibersihkan. Tapi kalau mungkin baru kena darah, dibersihkan, dicuci, bisa. Itu contohnya begitu. Suci yang bisa suci atau mutanajis yang bisa disucikan. Yang kedua harus muntafa'in bihi. Jadi syarat barang yang kedua harus bermanfaat sesuai syariat. Syarat yang pertama barangnya suci atau mutanajis bisa disucikan. Syarat yang kedua barangnya bermanfaat sesuai syariat. Berbeda kalau manfaat tapi tidak sesuai syariat.
Contoh, seperti yang haram, jual beli alat musik yang haram, maka hukum jual belinya nggak sah plus uangnya haram, hasil jual beli tersebut, hasil perdagangannya. Contoh, jual beli kitab orang-orang kafir, jual beli kitab-kitab kejawen, kitab-kitab mantra-mantra, kitab-kitab aliran-aliran yang tidak jelas, ya itu tidak sah. Uangnya juga haram karena menyesatkan, nggak manfaat belas itu. Atau yang nggak ada manfaatnya. Contoh, misalnya melihara ular, beli ular buat dipelihara, ngopo? Buat apa ente melihara ular? Gitu loh. Gak ada manfaatnya kan? Nggak sah jual beli ular. Manfaatnya tidak ada. Buat apa ente? Walaupun yang Cina, buat apa? Nggak sah. Atau saya jual 1 biji beras. Apa? Dipangan ra iso, dimangan ayam ya ora wareg. Ya kan? 1 biji beras tidak sah. Ya tidak sah, tidak bisa dimanfaatkan. Harus bisa dimanfaatkan. Harus bisa dimanfaatkan. Jual beli kalau jengking atau semut, kecuali buat makan burung ya. Beli semut buat apa? Biar di rumah anak ada semutnya. Loh. Apa? Itu jual beli kecoa, jual beli nyamuk, manfaat belas sih, tidak usah, tidak sah itu. Jual beli hewan buas yang tidak bermanfaat juga sama, kecuali kalau bermanfaat. Contoh, beli gajah buat apa? Jihad fisabilillah, tidak apa-apa, gitu ya. Jual beli kucing buat apa? Wah di rumah ada kucing, ada tikusnya, tidak apa-apa. Atau buat peliharaan, tidak apa-apa, ada manfaatnya gitu loh, ada manfaatnya. Jual beli monyet, tergantung apa namanya monyet. Kalau memang ada manfaatnya sesuai syariat, ya tidak apa-apa. Kalau tidak ada manfaatnya, ya tidak sah. Ya, begitu. Jual beli cacing buat mancing, nggak apa-apa. Ya, jual beli cacing buat apa? Kalau tidak ada manfaatnya, tidak sah. Ya, harus ada manfaatnya yang jelas. Manfaat yang jelas. Nah, juga harus apa? Mamlukin, dimiliki. Jadi syarat yang ketiga, barangnya dimiliki. Dimiliki dalam arti dia punya kuasa atas barang tersebut. Gak harus memiliki barangnya, jadi punya kuasa. Contoh, Ana misalnya nyuruh Fatih misalnya, terus jualkan HP Ana ini misalnya. Apakah Fatih memiliki HP ini? Kan enggak tuh. Tapi dia punya kuasa untuk menjual HP Ana ini. Kenapa? Sudah dapat izin dari pemiliknya. Gitu. Jadi syarat yang ketiga adalah apa? Memiliki kuasa atas barang yang mau dijual tersebut. Maka nggak sah kalau gini, misalnya anak punya toko misalnya, anak jaga toko, terus ada temennya anak datang, kemudian anak masuk kamar mandi, ada pembeli, anak masih di kamar mandi, temennya anak ini juali. Ya Pak, beli apa Pak? Oh beli ini, dijuali, bayar. Udah. Anak keluar kamar mandi. Loh, apa namanya? Ada pembeli tadi kayaknya. Iya ada, tak juali dulu tadi. Nah, ini tidak boleh. Harus izin dulu.
Tidak sah. Walaupun diperbolehkan setelah itu. Ya serap apa yang penting payu. Tidak bisa. Golei wong iku. Yang beli tadi. Golei alamatnya. Akad lagi. Kenapa? Orang yang temennya anak ini belum dapat izin dari saya buat juali kan. Dia cuma datang cuma silaturahim. Nggak niat buat mewakili anak menjuali kan gitu kan. Nggak sah. Jadi itu namanya bay'ul fuduli. Jadi menjual barang yang dia belum izin dari pemiliknya. Itu nggak sah. Walaupun pemilik udah apa-apa wes, tidak apa-apa, tak izini, saya ridho, tidak bisa. Tadi gimana tadi? Tadi kan belum ada izin, belum ada kuasa. Berarti menjual barang yang bukan pada kekuasaannya si temannya anak tadi itu. Kan begitu, tidak bisa itu. Jadi harus punya kuasa atas barang tersebut. Maka wala yasihu, maka tidak sah bai'u ainin, menjual barang najisatin yang najis. Barang najis gak sah, kotoran, khomer, ya, benda yang najis dijual belikan gak sah. Nah kalau misal ada manfaatnya, contoh pupuk itu dari kotoran najis, tapi ada manfaat untuk apa? Untuk sawah, untuk kebun, manfaat untuk cocok tanam. Bagaimana caranya? Nah, dulu pernah tak jelaskan, namanya naklul yad, perpindahan kekuasaan, bukan jual beli. Perpindahan apa? Kekuasaan. Perpindahan kekuasaan. Istilahnya dalam fikih apa? Naklul yad, perpindahan kekuasaan. Perpindahan kekuasaan. Jadi caranya begini. Anak misalnya kerja buati pupuk, tak masukkan ke dalam itu apa jenenge itu, sing putih itu, karung ya, masukkan dalam karung. Ada Fatih datang mau beli, Fatih mau beli. Maka anak bilangnya begini, bukan saya jual, tapi saya bilangnya begini, saya gugurkan atau saya pindahkan hak kekuasaan saya atas pupuk ini kepada ente dengan uang misalnya 10.000. Nah, Fatih saya terima perpindahan kekuasaannya, gitu. Loh, kan sama aja beda. Kalau ente ngaji fikih beda. Perpindahan kekuasaan dengan jual beli beda. Kalau jual beli itu berarti dimiliki. Kalau najis itu nggak bisa dimiliki. Tapi namanya ikhtisos. Dia paling berhak menggunakan barang itu. Anak tadi pupuk. Pupuk itu bukan milik anak, tapi dalam kekuasaan anak. Beda. Bukan milik saya itu pupuk itu. Juragan pupuk. Bukan miliknya itu pupuknya. Kalau dikatakan milik, bukan. Tapi apa? Dia lebih berkuasa, atau dia punya kekuasaan atas pupuk tersebut karena najis ini nggak bisa dimiliki. Itu sudah kaidah fikih, kaidah syariat, nggak bisa dimiliki. Jadi namanya apa? Kekuasaan, hak kekuasaan, ikhtisos. Jadi dia lebih khusus, lebih berkuasa, memiliki kekuasaan atas barang najis tersebut, gitu. Wala mala manfaata fi, itu menjual barang yang tidak manfaat maka tidak sah. Ya, tadi itu contohnya ya. Wallahu a'lam. Ayo, nah pertanyaannya udah di sini sudah.
Afwan Beb, apabila di surga nanti apa bisa melihat neraka jika ingin melihat, dan apa motivasi buat para jombloers agar segera menikah? Syukran. Bisa ya. Jadi tambah diiming-imingi sama Allah orang neraka itu. Dia tambah diiming-imingi melihat orang ahli surga itu menikmati. Jadi gelone tambah. Sudah dia disiksa, ngelihat temennya masuk surga, menikmati nikmatnya surga, tambah gelone rak karuan. Jadi siksaannya double-double. Ya, siksaannya double-double. Nah, nanti yang di surga pun juga melihat temannya dan neraka, kasihan. Banyak kasihan ya. Izin katanya, mau ngasih minum, enggak diizini sama Allah Ta'ala. Karena apa? Itu sudah siksaan buat mereka, tidak ada rasa kasihan lagi. Karena mereka di dunia aja nggak peka gitu ya. Kok di akhirat mau kita peka sama mereka? Agar segera menikah, ya pertama perbaiki diri, pantaskan diri untuk menjadi suami atau istri. Insya Allah kalau sudah pantas nanti kan digampangkan calonnya sama Allah Ta'ala. Ya, daripada ente menikah belum pantas jadi imam, ente menikah belum pantas jadi istri, malah repot, kewalahan nanti. Ya, malah nanti tidak karu-karuan. Jadi pantaskan diri dulu, yang perempuan supaya bisa menjadi istri yang solihah, yang laki-laki supaya bisa menjadi suami yang soleh, menjadi imam. Maka insya Allah mudah. Ya, kalau yang sudah dapat jodoh tapi belum pantas, ya segera memantaskan diri. Ya. Tafsir surat Al-Waqi'ah ayat wa hurun 'ain, yaitu bidadari artinya. Jadi di surga nanti ada bidadari. Bidadara tidak ada ya, yang ada bidadari. Apa hukum memiliki khodam? Memperbudak jin termasuk sihir, dilarang, haram, perbuatan syirik. Kecuali kalau jin tadi itu ngikuti kita sendiri. Ya seperti Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki. Sayyid Muhammad al-Maliki itu di pondoknya di Mekah sana, beliau itu di atas ruangan atas, ibarat misalnya ini ngajarnya di sini, di ruangan atas itu ada satu kamar kosong, sama beliau tidak boleh ada yang masuk situ, dan dikasih speaker. Kata beliau, di kamar itu jin ngikuti pengajian beliau. Nah, kalau di sini di mana, Beb? Rahasia. Ya. Jadi begitu. Ada lagi seorang habib yang lain itu kalau mengajar dipisah. Jadi sebelah kanan jin misalnya, sebelah kiri manusia gitu. Dipisah. Itu ngaji. Mereka ikut. Jadi jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Sama kayak kita. Yang muslim masuk surga, yang kafir masuk neraka, sama. Nah, kapan Beb kita bisa lihat jin? Nanti di surga bisa lihat. Kita nanti di surga bisa lihat jin. Cenderungnya kok kenalan ya. Apa bedanya setan, iblis, dan jin, pocong, dan kawan-kawan? Itu termasuk jenis apa? Setan, iblis itu termasuk bangsa jin. Jadi satu bangsa. Balik manusia. Dajjal itu apa? Manusia. Ya. Ya'juj Ma'juj itu apa? Manusia. Satu bangsa. Dajjal itu manusia. Mbok kira Dajjal itu jin, manusia. Ya'juj Ma'juj itu mbok kira jin, manusia. Dajjal itu manusia, Ya'juj Ma'juj manusia. Manusia ya. Nah, setan iblis bangsa jin. Jadi ono sing jahat bangsa jin, ono setan iblis, yang jahat bangsa manusia ada. Di antaranya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Jadi bangsanya mereka. Nah, kalau modelnya pocong, model genderuwo, mak lampir, apa nih, kuntilanak, terus terkesot, ya, apa lagi?
setir bolong, ya. Apa meneh? Tuyul, ya, dan lain-lain. Itu bisa jadi jin yang menjelma. Jadi gue diweden-wedeni, ditakut-takuti. Nggak usah takut ya sama jin. Bukan berarti menantang, tapi nggak usah takut. Karena kita sama-sama makhluknya Allah, ya enggak? Sama-sama makhluknya Allah. Buat apa yang takut sama makhluknya Allah? Takut sama setan, takut sama iblis, takut sama jin. Sama-sama makhluknya Allah Ta'ala. Apakah nanti waktu di sidang Allah bisa melihat Allah? Ya tergantung amal masing-masing. Dan tadi seperti yang saya jelaskan, tergantung amal masing-masing. Ada yang bisa melihat Allah, ada yang sekilas, ada yang nggak bisa sama sekali. Apakah dosa bila mana melihat gambar sabun, yang mana gambar tersebut perempuan yang membuka aurat? Dosa. Dosa, ya, dosa ya. Jadi di spidol, di orek-orek pulpen atau spidol permanen, atau disobek buang sampah gitu ya. Dan juga gambar-gambar gitu itu, di samping kamu melihatnya dengan syahwat itu haram, dosa. Dan juga malaikat rahmat tidak mau datang ke rumah kamu. Nabi itu pernah pulang ya ke rumah, ke kamar Sayyidah Aisyah, kan istrinya Nabi 9, kan masuk ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Paling sering Nabi di rumah Sayyidah Aisyah. Sampai di pintu itu Nabi berhenti, tidak mau masuk. Dipersilakan masuk, tidak mau masuk. Sayyidah Aisyah mikir, pasti ada nggak beres ini, ya, karena Nabi itu manusia paling peka, istri-istri Nabi juga peka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi merasa, kenapa ini suamiku tidak mau masuk rumah? Nabi tidak mau masuk rumah, ada apa ini? Ingat, Sayyidah Aisyah baru beli bantal, ada gambarnya. Bantal kan biasanya ada gambar ya macan, gambar kuda, gambar binatang gitu. Nabi tidak senang, karena Nabi tidak mau masuk rumah tidak ada malaikatnya. Paham ya? Nabi mau tempat yang banyak rahmatnya. Sayyidah Aisyah sadar, oh iya, ada benda itu mungkin. Disobek-sobek, dibuang, baru Nabi masuk. Nah, Nabi bilang, Aisyah, hati-hati. Allah melaknat orang-orang yang gambar-gambar atau ngelukis-ngelukis model kayak begitu, benda-benda hidup. Dan nanti di akhirat kata Nabi dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, suruh menghidupkan gambarnya, suruh menghidupkan patung yang dia buat atau lukisan yang dia buat. Ayo, apa iso udah Tuhan kok. Dipaksa sama Allah, urip ke, kasih dia ruh, kasih dia nyawa. Tidak bisa, ini manusia kok ngasih dia nyawa. Bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat rahmat kata Nabi nggak akan masuk rumah yang di situ ada gambar-gambar yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih gambarnya ulama, gambarnya habaib, manfaat. Ya, Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh itu pernah menjelaskan tentang foto habaib, manfaat foto habaib, foto ulama, foto wali di rumah. Ya, seperti beliau mengkiaskan, seperti halnya Nabi Muhammad menjelaskan keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab. Inna syaitan la yafraq min dhilli Umar. Setan itu akan kabur kalau kelihatan bayangannya Umar bin Khattab. Bayangannya tok, setan kabur. Nah, foto itu kan bayangan ulama, wali, ente cepret, foto diabadikan, kan begitu ya tok. Nah, setan juga takut melihat apa? Bayangan-bayangan atau gambar-gambar foto para wali. Jadi setan minggat di rumahnya ente. Lah kalau ente mau buat sarang setan, tidak usah majang wali di rumahnya ente, tidak usah majang foto ulama di rumah ente. Sudah ada sarang setan itu, sarang jin. Kasih foto ulama yang banyak. Banyak orang ke rumah saya tanya, Beb, kenapa Beb kok dadak fotonya wake kayak ini? Di rumah abah saya, di mentai saya juga fotonya tuh jejer, jentrek begitu. Karena apa? Tambah banyak wali yang dipajang, tambah sidik setan sing mlebu. Tambah takut setan masuk. Ente kasih fotonya wali kok. Ente kasih fotonya orang yang dicintai sama Allah Ta'ala. Lembut foto-foto wong sing dicenengi mbek setan ya tambah dadi sarange
setan. Mau berwudu di masjid. Waktu itu saya mau berwudu di masjid dengan menggunakan siwak. Lantas ada orang yang lebih tua dari saya bilang itu bid'ah. Pertanyaannya, lantas bagaimana ana menyikapi? Jarke wae. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau sudah orang-orang bodoh yang ngomong assalamualaikum, mesti jarke wae. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Dia membek debat bodoh, siwak kok bid'ah seperti. Berarti kan bodoh toh. Berarti kan tidak tahu ilmunya, tidak tahu hadisnya. Ya sudah, biarkan aja. Ya, daripada ente debat, Aisyah, bid'ah itu sesat itu di neraka. Rawah selama-lamanya. Musyrik. Ya. Daripada debat, ya, boleh dilihat orangnya. Kalau orangnya orang yang model-model seneng debat, rasa mbok ladeni. Sejarah wae. Tapi kalau orangnya yang memang tidak tahu, bisa dikasih tahu, kasih tahu. Oh, hadisnya ada, hadisnya sahih, hadisnya banyak, yang mana meriwayatkan tentang wudhu saat siwak sebelum wudhu. Sunnah di kitab fikih manapun sunnah. Ini orang kok bid'ah, aneh. Di kitab fikih sunnah, di hadis ada. Kok bisa bid'ah? Ya wonge sing mbuh ra arti. Ya Allah alam. Ada permintaan doa untuk teman saya yang sedang sakit, namanya Irsyad Muhammad Afandi bin Sunarto. Yang kedua Estida Adha Zulaika bin Sunarto. Ya, mudah-mudahan Allah yashfihima wa yashfi amradal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi khair wa afiyah ala man wasallallahu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Dengan doa yang terakhir untuk Bapak Ahmad Sugiyarto bin Haji Tajri yang kemarin hari mendaknya. Ya, mudah-mudahan anallahu fillahu yarhamhu wa yu'id darajati fil jannah ma'an nabiyyin siddiqin syuhada'i shalihin la hadratin nabi. Al-Fatihah.